Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yesaya 64 ayat yang ketiga sampai 5. Yesaya 64 ayat 3 sampai 5. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah, yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia, hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar, dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya, Engkau ini murka, sebab kami berdosa terhadap Engkau, kami memberontak sejak dahulu kala. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yesaya 64 ayat 3. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Judul renungan kita hari ini adalah Memiliki Pengharapan dari Tuhan, ditulis oleh Brooke Kate. Sahabat suara kasih, segala sesuatu ada musimnya. Ketika membicarakan tentang musim, kita tahu persis apa yang akan datang. Natal akan menghadirkan banyak pohon hias, Halloween menghadirkan hiasan labu dan orang-orangan sawah. Kita tahu apa yang akan terjadi ketika musim-musim tersebut datang. Namun berbicara mengenai musim kehidupan, kita belum tentu siap untuk menghadapinya. Faktanya, satu-satunya janji yang diberikan kepada kita dalam perubahan musim kali ini ialah mengharapkan yang tidak terduga. Saya benar-benar tidak menyukai hal yang tidak terduga. Tidak pernah. Saya memiliki pengingat di kalender untuk setiap janji yang akan datang. Ketika saya pergi ke dokter, saya ingin tahu persis apa yang akan mereka lakukan terhadap saya, bahkan sebelum mereka mencabut jarum suntik, dan saya ingin tahu apakah itu akan menyakitkan. Saya ingat saat mengandung putra pertama kami, saya tidak terburu-buru membeli apa yang diharapkan, dan ketika saya mengalami sesuatu yang tidak terduga, saya benar-benar kehilangan. Saya ingin tahu penyakit sangat langka, apa yang saya miliki sampai tidak pernah terdengar sama sekali, sehingga tidak dimasukkan dalam indeks. Hidup itu sangat mirip dengan kehamilan. Kita pergi melakukan perjalanan yang sama sekali tidak menyadari apa yang diharapkan secara keseluruhan. Ketika kita berpikir kita tahu apa yang menuju ke arah kita,
kita menemukan bahwa kita menggambar kosong sama sekali. Tuhan, saya tidak tahu apa yang aku tunggu. Saya hanya menunggu sesuatu yang saya tahu belum datang. Bisa membuat frustasi jika kita tidak tahu apa yang kita tunggu. Ketika kita tidak memiliki ide duniawi yang kita butuhkan dari Tuhan, kita hanya berharap Tuhan melakukannya, dan apapun yang menjadi kebutuhan itu, Dia yang akan memenuhinya. Jadi tidak perlu khawatir. Sahabat Suara Kasih, tidak ada yang bisa lolos dari Allah kita. Dia tidak melewatkan kebutuhan kita, dan ketika kita mempelajari kebenaran sederhana dari kasih Bapa, disinilah kita mengambil batasan dari kasih karunia-Nya, dan di sini Dia diberikan kebebasan untuk mengguncang dunia kita dengan cara yang tidak dapat kita bayangkan. Marilah kita renungkan, ketika kita tidak tahu apa yang akan kita harapkan, nikmati pengharapan besar ini. Jika kita menantikan Tuhan, apapun yang kita tunggu, itu tidak akan kurang dari semua yang kita butuhkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami.
Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.